Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita telah sampai pada sesi 10, dan pada sesi 10 ini kita akan membahas tentang faktor yang akan mempengaruhi harga saham, di mana faktor tersebut sering disebut dengan makroekonomi dan mikroekonomi. Harga saham akan dipengaruhi oleh faktor makro dan mikro, di mana jika faktor makro ini adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sulit dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian kalau yang mikro itu berasal dari perusahaan itu sendiri, di mana sifatnya lebih bisa dikendalikan jika dibandingkan dengan faktor makro karena berasal dari dalam perusahaan. Nah, faktor mikro ini bisa dilihat dari rasio keuangan yang ada dari perusahaan tersebut. Sama-sama kita tahu rasio keuangan itu dapat kita hitung menggunakan laporan keuangan, di mana rasio itu terdiri dari rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Nah, maka dalam sesi 10 ini kita akan berfokus untuk membahas tentang faktor makro yang mempengaruhi harga saham. Faktor yang kemungkinan besarnya tidak dapat dikendalikan atau di luar jangkauan perusahaan. Di mana faktor makro itu dibagi menjadi dua lagi, ada makroekonomi dan ada makro non-ekonomi. Langsung saja, untuk faktor makroekonomi itu ada 10. Mulai dari tingkat bunga umum sampai dengan peredaran uang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kenapa faktor makroekonomi ini dapat mempengaruhi harga saham secara langsung atau tidak langsung. Bagaimana saya menjelaskannya? Saya akan jelaskan satu-satu dengan sebuah contoh kasus. Langsung saja. Yang pertama adalah faktor makroekonomi tentang tingkat bunga. Tingkat bunga umum ini sama-sama kita tahu dibagi menjadi dua, ada bunga pinjaman dan ada bunga deposito. Kita bahas yang pertama dulu tentang bunga pinjaman. Pada saat perusahaan menghadapi kenaikan bunga pinjaman, itu artinya perusahaan menerima beban pinjaman atau bunga pinjaman yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau beban pinjamannya lebih tinggi, itu artinya dapat mengurangi laba perusahaan. Kalau laba perusahaannya turun, akan mengakibatkan harga saham mengalami penurunan juga. Sebaliknya, pada saat bunga pinjaman mengalami penurunan, maka laba perusahaan tidak banyak berkurang dan mengakibatkan harga saham naik. Itu kasus untuk bunga pinjaman. Sedangkan untuk bunga deposito, pada saat bunga deposito naik, maka pemilik saham akan berbondong-bondong menjual sahamnya untuk berpindah berinvestasi pada deposito karena bunga deposito mengalami kenaikan. Kalau banyak saham yang dijual, ya, investor berbondong-bondong menjual sahamnya, mengakibatkan harga saham tersebut mengalami penurunan. Sebaliknya, pada saat bunga deposito mengalami penurunan, maka para investor berbondong-bondong meninggalkan deposito dan beralih berinvestasi pada saham yang mengakibatkan harga saham mengalami kenaikan. Inilah yang dimaksud dengan bahwa faktor makroekonomi ini dapat mempengaruhi harga saham baik langsung ataupun tidak langsung. Jadi ada alur atau jalurnya kenapa harga saham bisa naik dengan kaitannya dengan tingkat bunga umum misalnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah faktor makroekonomi yang kedua, yaitu tentang tingkat inflasi. Tingkat inflasi ini banyaknya berdampak negatif pada harga saham. Jadi selalu menurunkan harga saham. Pada saat tingkat inflasi mengalami kenaikan, maka akan menurunkan harga saham karena semua barang mahal. Investor tidak mampu membelinya.
Kalau konsumen tidak mampu membelinya, maka laba perusahaan akan turun. Kalau laba perusahaan turun, harga saham juga turun. Tetapi sekalipun tingkat inflasinya rendah, itu juga akan menurunkan harga saham. Kenapa? Karena kalau inflasinya rendah, itu mengindikasikan pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Kalau berjalan lambat, itu artinya tidak ada perputaran ekonomi yang maksimal, maka laba perusahaan akan turun dan harga saham juga akan mengalami penurunan. Kalau tingkat bunga umum kan masih ada dampak positifnya ya. Ketika misalnya kalau turun beban pinjamannya, maka harga sahamnya akan naik. Kalau bunga depositonya mengalami penurunan, harga sahamnya akan naik dan sebaliknya. Tetapi kalau tingkat inflasi mau tinggi mau rendah, itu dampaknya negatif, menurunkan harga saham. Karena kalau terlalu tinggi, maka harga barang akan naik. Kalau harga barang akan naik, konsumen akan mengalami penurunan dalam minat belinya. Kalau konsumen minat belinya turun, maka laba perusahaan akan turun. Kalau laba perusahaan turun, secara otomatis harga sahamnya juga akan mengalami penurunan. Sebaliknya ketika rendah, itu menandakan bahwa tidak adanya pertumbuhan ekonomi. Kalaupun ada, itu sangat lambat. Gitu ya. Maka tingkat inflasi yang bagaimana yang seharusnya bisa menaikkan harga saham? Tidak ada tingkat inflasi yang bisa menaikkan harga saham, tetapi bisa menstabilkan harga saham kalau tingkat inflasinya juga stabil, seperti itu ya. Kemudian makroekonomi yang ketiga adalah tentang perpajakan. Perpajakan ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Biasanya ada pajak penghasilan badan usaha, ada pajak penghasilan perorangan, ada pajak penjualan. Sifatnya ini akan berpengaruh negatif atau menurunkan harga saham pada saat ketiga pajak ini mengalami kenaikan. Misalnya, pajak penghasilan badan usahanya naik. Itu artinya pada saat kenaikan pajak penghasilan badan usaha ini, maka perusahaan akan mengalami penurunan laba karena labanya banyak, sebagian besar akan digunakan untuk membayar pajaknya, maka labanya berkurang. Kalau labanya berkurang, harga sahamnya juga akan turun. Kemudian yang kedua, pajak penghasilan perorangan. Ketika pajak penghasilan perorangan naik, maka penghasilan perorangan juga akan turun. Kalau penghasilan perorangan turun, maka daya belinya juga akan turun. Kalau daya belinya turun, perusahaan akan mengalami penurunan laba. Kalau labanya turun, maka harga sahamnya juga akan mengalami penurunan. Dan yang terakhir adalah tentang pajak penjualan. Kalau pajak penjualannya naik, maka minat pembeli atau minat konsumen juga akan turun. Kalau minat pembeli atau konsumennya turun, maka laba perusahaan juga akan turun. Kalau laba perusahaan turun, harga saham juga akan turun. Gitu ya. Begitu sebaliknya ketika pajak penghasilan badan usaha, pajak penghasilan perorangan, dan pajak penjualan mengalami penurunan, maka daya belinya semua akan naik. Kalau daya belinya naik, laba perusahaan akan mengalami kenaikan. Kalau labanya naik, harga sahamnya akan ikut naik. Kemudian, faktor makroekonomi yang keempat adalah tentang kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini contohnya adalah kebijakan untuk ekspor dan impor. Kalau ekspor misalnya, ada larangan ekspor semen, ya, ada larangan ekspor semen ke luar negeri. Itu artinya perusahaan semen akan mengalami pengurangan laba karena labanya nggak bisa maksimal, hanya bisa jualan di dalam negeri. Karena biasanya bisa mengambil untung melalui ekspor, jadi nggak dapat gitu ya. Tetapi dampak larangan ekspor ini justru akan menguntungkan usaha properti yang ada di dalam negeri. Kenapa? Karena kalau semennya nggak boleh diekspor, maka jumlah semen yang ada dalam negeri melimpah. Kalau
jumlah semennya melimpah mengakibatkan harga semen turun. Maka usaha properti, misalnya dalam bidang perumahan, akan mendapatkan harga semen yang lebih murah dibandingkan jika pada saat pemerintah tidak melakukan kebijakan larangan ekspor. Begitu juga untuk impor. Kalau misalnya ada larangan impor dari pihak luar masuk ke dalam negeri, itu artinya perusahaan dalam negeri akan mengalami keuntungan yang lebih besar. Kalau keuntungannya lebih besar, harga sahamnya juga akan naik. Kenapa mengalami keuntungan yang lebih besar? Karena dapat menguasai pasar dalam negeri tanpa ada saingan. Tetapi kelemahannya adalah konsumen tidak memiliki banyak pilihan dan bisa jadi harganya lebih mahal, seperti itu. Jadi ada plus minusnya. Kemudian faktor makroekonomi yang selanjutnya, yaitu yang kelima, mengenai kurs valuta asing, itu ada tentang hutang piutang, ekspor ataupun impor. Misalnya, kalau pada hari ini kurs valuta asingnya misalnya dolar mengalami kenaikan dibandingkan hari kemarin, maka orang yang memiliki hutang berupa dolar akan mengalami keterpurukan karena harus membayar hutangnya dengan mengumpulkan jumlah rupiah yang lebih besar dibandingkan jumlah yang kemarin karena dolar mengalami kenaikan, dan sebaliknya untuk piutang. Sedangkan untuk kebijakan ekspor dan impor berkaitan dengan kurs valuta asing, ini yang diuntungkan adalah orang yang mengekspor barangnya. Kenapa? Karena itu artinya yang awalnya dia jual misalnya $1 10.000, hari ini mengalami kenaikan 11.000, ya jadi dia dapat untung 1.000 lebih 1.000 dibandingkan keuntungannya yang kemarin. Begitu sebaliknya untuk impor, gitu ya. Untuk kurs valuta asing tergantung kasusnya, mau kurs valuta asingnya misalnya dolar mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Kalau mengalami penurunan, ya berarti yang rugi adalah orang yang memiliki piutang berupa dolar. Tapi kalau mengalami kenaikan, ya berarti yang rugi adalah orang yang melakukan hutang dalam jumlah dolar karena harus membayar dalam jumlah rupiah yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, gitu. Nah, faktor selanjutnya adalah tentang bunga luar negeri. Bunga luar negeri ini dibagi menjadi 3, ada SIBOR, LIBOR, dan prime rate US. SIBOR ini adalah tingkat bunga yang ada di Singapura, sedangkan LIBOR ini adalah tingkat bunga yang diterapkan di London, kemudian yang US sudah jelas ya di Amerika, seperti itu. Di mana tingkat bunga ini biasanya akan ditambahkan dengan spread. Spreadnya besarnya adalah 2-4%. 2% sampai 4%, tidak boleh kurang dari 2% atau lebih dari 4%. Spread itu apa? Spread itu adalah tingkat atau selisih yang digunakan untuk menghitung resiko yang akan dihadapi. Seperti itu. Nah, ekonomi yang selanjutnya adalah tentang ekonomi internasional. Kalau kita berbicara tentang ekonomi internasional, itu adalah pada saat misalnya negara melakukan ekspor atau impor, di mana negara tersebut harus tahu negara tujuan ekspornya itu keadaan ekonominya bagaimana, atau sebaliknya ketika menerima impor dari negara lain, dia harus tahu negara asalnya itu keadaannya bagaimana. Yang sebenarnya ekonomi internasional ini berkaitan dengan faktor makro non-ekonomi. Kenapa? Karena di dalam faktor makro non-ekonomi itu yang dianalisis adalah tentang peristiwa politik di luar dan di dalam negeri. Kemudian apakah negara asal atau negara tujuannya sedang mengalami peperangan, atau apakah ada demonstrasi massa, atau kok ada kasus-kasus yang menjerat negara asal atau negara tujuan tersebut, misalnya kasus lingkungan hidup, atau sampai bahkan tentang perubahan perlakuan hukum yang ada di negara asal atau negara tujuan ekspor.
Jadi sekali lagi, untuk faktor ekonomi internasional ini erat kaitannya dengan faktor makro non-ekonomi. Walaupun dalam faktor ekonomi internasional juga dianalisis faktor makroekonominya, tidak hanya non-ekonomi. Dari mana kita bisa melihat faktor makroekonominya? Dari indeks harga gabungan. Ya, indeks harga saham gabungannya. Kalau naik ya berarti memang layak untuk dijadikan tempat investasi atau dibeli sahamnya, dan sebaliknya. Kemudian faktor makroekonomi yang selanjutnya adalah tentang siklus ekonomi. Kita harus tahu siklus ekonominya ada di mana, di masa recovery, di masa prosperity. Ya, kalau recovery ini berarti adalah masa-masa kalau bahasa Indonesianya kan penyembuhan ya, tapi kalau dalam perekonomian itu recovery itu lebih ke di masa-masa bertumbuh gitu ya. Sedangkan prosperity itu adalah masa-masa kemakmuran di puncaknya, kesuksesan gitu. Sedangkan masa resesi kita lihat di dalam gambarnya itu mulai menurun. Itu artinya masa resesi ini adalah masa-masa krisis. Di bawah resesi ada masa depresi. Berarti ini krisis yang sudah puncaknya, krisis moneter gitu ya. Selanjutnya, setelah masa depresi itu akan kembali lagi di masa recovery, dan selanjutnya akan prosperity, resesi, dan depresi, begitu seterusnya. Itulah siklus ekonomi yang sering dihadapi oleh negara maju maupun negara berkembang, di mana kita sebagai investor atau emiten harus tahu mana saham yang harus dipertahankan dan mana saham yang harus tidak dipertahankan, atau mana saham yang harus direkomendasikan atau yang tidak direkomendasikan. Pada masa-masa recovery dan prosperity, semua saham dapat direkomendasikan untuk dibeli, baik saham yang berasal dari produk non-durable good atau dari produk durable good. Non-durable good itu adalah produk-produk yang tidak tahan lama. Misalnya ada farmasi, ada makanan, ada minuman, gitu ya. Pokoknya produk-produk yang tidak tahan lama. Sedangkan produk durable good itu adalah produk yang tahan lama. Misalnya ada properti, kemudian ada otomotif, ada produk baja, ada peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Kalau pada masa-masa recovery dan prosperity, semua disarankan atau direkomendasikan untuk dibeli. Tetapi untuk masa resesi dan depresi, itu lebih baik kalian berinvestasi pada produk yang sifatnya tidak tahan lama. Kenapa? Karena produk yang tidak tahan lama ini biasanya sangat berkaitan dengan kebutuhan pokok. Kalau produk tersebut adalah kebutuhan pokok, pada masa apapun, bahkan resesi atau depresi, akan menghasilkan keuntungan, walaupun keuntungannya tidak akan sebesar pada saat prosperity maupun recovery. Seperti itu ya. Sekali lagi, untuk masa prosperity dan recovery, semua produk baik durable maupun non-durable good itu disarankan untuk dibeli ya, atau dijadikan wadah untuk berinvestasi. Tetapi pada masa resesi atau depresi, lebih baik memiliki aset atau investasi berupa produk non-durable good. Kenapa? Karena produk non-durable good ini biasanya adalah kebutuhan pokok. Walaupun resesi maupun depresi akan menghasilkan keuntungan, walaupun tidak sebesar pada masa prosperity atau recovery. Itu tentang faktor siklus ekonomi. Selanjutnya adalah tentang faktor makroekonomi, paham ekonomi. Ada 4 paham ekonomi di sini. Yang pertama adalah teori klasik, di mana teori klasik ini menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam kegiatan badan usaha atau pihak swasta dalam perekonomian. Tetapi pemerintah wajib membuat aturan agar meminimalisir kegiatan monopoli yang dilakukan oleh pihak swasta. Kemudian yang kedua adalah teori Keynesian. Ini berbalik ya, atau
Berbanding terbalik dengan teori klasik di mana pemerintah ikut campur dalam kegiatan pihak swasta dalam perekonomian, yaitu dengan melakukan demand side atau di mana pemerintah membuat kebijakan dapat mengurangi atau dapat meningkatkan tentang beberapa hal, ya. Yang pertama adalah tentang pajak, kemudian tentang jumlah uang beredar dan belanja pemerintah. Jika ingin mengurangi permintaan, pemerintah dapat meningkatkan pajak, dapat mengurangi jumlah uang beredar dan mengurangi belanja pemerintah. Tetapi jika pemerintah ingin menaikkan permintaan, maka sebaliknya pemerintah dapat mengurangi pajak, meningkatkan jumlah uang beredar dan meningkatkan belanja negara. Nah, kemudian yang ketiga adalah teori Arthur Lever, yaitu berbicara tentang supply side atau di mana pemerintah ikut campur tentang jumlah penawaran yang ada di lapangan atau yang ada di perekonomian negara tersebut. Jadi ini sebaliknya, kalau yang teori Keynesian tadi adalah pemerintah membuat atau menetapkan kebijakan permintaan, sedangkan yang teori Arthur menetapkan kebijakan penawaran. Kemudian yang terakhir adalah teori ekonomi moneter. Teori ekonomi moneter ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan uang yang beredar di negara tersebut, seperti itu. Nah, berkaitan dengan peredaran uang, maka faktor yang terakhir adalah tentang faktor makroekonomi yang terakhir adalah tentang peredaran uang itu sendiri. Peredaran uang itu diatur menggunakan 3 sistem. Yang pertama adalah reserve requirement, di mana reserve requirement ini seperti Bank Indonesia itu punya aturan harus memiliki dana cadangan yang besarnya itu sekitar 7% sampai 22%. Misalnya, Bu Maya nabung ke bank, jumlahnya adalah 100%. Karena ada aturan reserve requirement yang besarnya 7 sampai 22%, misalnya dari 100% tadi saya ambil nilai tengahnya ya, 7 sampai 22% berarti. Misalnya 15%-nya itu dijadikan reserve requirement ya. Yang artinya dana cadangan untuk bank ya, 15%, maka yang 85% itu diedarkan. Ketika Bu Maya mau ngambil uangnya lagi, paling tidak ada 15% uang yang masih tersisa. Karena tadi ada aturan dana cadangan. Kalau Bank Indonesia mau meningkatkan peredaran uangnya, maka nilai reserve requirement-nya harus dikurangi. Dan sebaliknya, kalau nilai reserve requirement-nya ditambahkan, maka jumlah uang yang beredar akan berkurang. Kan sebenarnya uang yang ada di bank itu kan berasal dari nasabah, gitu ya. Saya ulang, saya adalah nasabah yang menabung. Kemudian dana cadangan atau reserve requirement-nya adalah besarannya, aturannya adalah 7% sampai 22%. Misalnya saja Bank Indonesia mengambil kebijakan 15% dari uang saya, maka 85% uang saya tadi akan diedarkan. Kalau Bank Indonesia mau meningkatkan peredaran uang, maka dana cadangan saya harus dikurangi. Tetapi sebaliknya, kalau dana cadangan saya ditambahkan, itu artinya uang yang beredar akan semakin kecil. Misalnya, kalau ditingkatkan menjadi 20%, maka uang yang beredar akan menjadi hanya 80%, yang awalnya 85%. Tetapi kalau diturunkan menjadi 10%, maka uang yang beredar akan naik menjadi 90%. Ingat, batas dana cadangan atau reserve requirement ini adalah sebesar 7% sampai 22%. Saya ulang ya. Peredaran uang ini diatur dengan yang pertama reserve requirement atau dana cadangan. Pada saat misalnya nasabah ada yang menabung jumlahnya 100%, maka dana cadangannya besarannya harus antara 7% sampai dengan 22%. Sisanya akan diedarkan kembali.
Kalau Bu Maya butuh uang, maka paling tidak ada dana cadangan sebesar 7% sampai 22%. Gitu ya. Dimana kalau mau meningkatkan peredaran uang, maka dana cadangannya harus dikurangi. Kalau mau menurunkan peredaran uang, maka dana cadangannya harus ditambahkan. Di mana dana cadangannya ini tidak boleh lebih dari 22% dan tidak boleh kurang dari 7%. Nah, selanjutnya peredaran uang ini diatur dengan menggunakan diskon rate. Diskon rate ini adalah ketika bank sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka diskon rate-nya harus dinaikkan. Dan sebaliknya, ketika diskon rate-nya diturunkan, maka jumlah uang yang beredar akan bertambah. Saya ulang, pada saat Bank Sentral atau Bank Indonesia ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka diskon rate-nya harus dinaikkan. Sebaliknya, kalau ingin menambah jumlah uang beredar, itu artinya diskon rate-nya harus diturunkan. Nah, yang ketiga adalah dengan melakukan sistem open market operation. Bagaimana open market operation ini? Ketika Bank Sentral melakukan jual beli surat-surat berharga yang dilakukan oleh Bank Sentral tersebut. Ya. Nah, untuk faktor-faktor makro saya kira cukup sekian penjelasan saya. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di forum. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.